Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang cara hidup manusia itu memiliki alur yang berbeda-beda ya, tergantung bagaimana manusia itu memiliki bakat, minat dan juga strategi dalam menjalani kehidupannya. Kawan-kawan sekalian ya, bahwa sesungguhnya belajar itu adalah kewajiban kita semua, baik yang kecil, yang remaja maupun yang dewasa, itu sesungguhnya diwajibkan untuk belajar. Nah, sejak kita dari buayan sampai liang lahat itu adalah sebuah kewajiban untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Nah, tentang belajar ini ada banyak, ada belajar secara umum, ada yang lebih fokus kepada sisi pengenalan kepada agama, yang tentu nanti akan memiliki basic dasar bagaimana kita untuk menggali ilmu pengetahuannya itu, tentu dengan sumber-sumber rujukan yang qot'i. Dalam hal ini adalah masing-masing penganut agama memiliki kitab suci. Bagi yang muslim adalah Al-Quran. Untuk mengetahui Al-Quran tentu kita harus belajar yang namanya mengaji. Nah, mengaji ini sebenarnya sebuah kebiasaan sejak kecil. Kalau kita ingin mengetahui tentang ajaran, tentang kehidupan, tentu kita harus mengetahui dari sumbernya. Walaupun kita memiliki guru, walaupun kita memiliki namanya tutor, tetapi bahwa untuk kita mengetahui itu harus tahu dasar dan ilmunya ya. Sehingga ketika kita diarahkan kemanapun itu ada dasarnya. Nah, pengertiannya sebenarnya saya tidak akan berbicara ke arah yang jauh, tetapi mengaji itu adalah kebiasaan manusia ataupun kita sejak kecil. Karena dengan mengaji kita bisa mengetahui ya bagaimana cara mempelajari pedoman-pedoman hidup yang harus kita jalani ya. Ada sebuah pesan dari sang tauladan bahwa mempelajari ayat Al-Quran dan mengajarkanlah adalah sesuatu yang terbaik ya, bahwa kalian adalah manusia terbaik ketika kalian melakukan hal begitu seperti itu ya. Nah, dengan demikian setiap manusia yang remaja maupun yang dewasa ketika memahami konsep itu, dia akan mengajarkan tanpa pamrih, karena itu adalah bagian daripada jalan kebaikan. Dan setiap kita dituntut untuk menjalankan kebaikan, baik kebaikan untuk diri kita sendiri maupun kebaikan untuk orang lain. Ya. Nah, itu berproses ya, satu dengan yang lainnya, satu komunitas dengan komunitas yang lainnya, satu kampung dengan kampung yang lainnya, itu terjadi adanya transformasi nilai ya, dari yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, yang tadinya tidak memahami menjadi memahami, yang tadinya tidak bisa mengamalkan sekarang sudah bisa mengamalkan, dan bahkan bagi yang sudah bisa mengamalkan, dia juga mengajarkan kepada yang lain ya. Itu adalah kehidupan yang terus berkelanjutan di lingkungan kita ya. Nah, permasalahannya seperti apa? Nah, sekarang karena bahwa negara itu hadir sebagai kumpulan dari masyarakat, dan masyarakat itu hadir dari orang per orang, individu per individu, maka seperti itulah regulasi dalam pemberian kesejahteraan ya, dan juga dalam pemberian tentang spiritual. Ya, maksudnya kalau dulu itu ada semacam partisipasi dari yang diajar ya, walaupun itu sukarela, dan juga ada yang mungkin diseragamkan. Nah,
kini pemerintah pun ikut hadir ya, berupaya untuk memberikan support, untuk membangun konsep spiritual ini dengan baik, sehingga ada partisipasi atau yang dinamakan dengan insentif ya. Insentif ini dilakukan tentu kalau karena negara itu harus ada regulasi dasar hukum ya. Nah, di tempat kami ya itu ada yang namanya regulasi insentif untuk mereka-mereka yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama atau kita kenalnya dengan guru ngaji ya. Itu insentif ini sudah berjalan sejak tahun 2020 ya. Ada peraturan Bupati tahun 20 nomor 20 tahun 2020 ya. Ini sebuah juklak yang juknis bagaimana memberikan insentif kepada para guru ngaji di wilayahnya ya. Bukan hanya itu ya, juga yang lain-lain termasuk pemulasaraan jenazah, marbot masjid dan yang lainnya. Ini sudah diatur regulasinya ya, walaupun mungkin secara nominal belum terlalu besar dan secara eskalasi rutinitas juga mungkin belum bertahap secara keseluruhan dalam 1 bulan tiap bulan, tetapi masih ada mungkin per tahun. Tapi ini sebuah perhatian yang harus tetap diapresiasi. Pertanyaannya, apakah di tempat kawan-kawan untuk guru ngaji ini sudah dapat perhatian dari para pemimpin, dalam hal ini adalah pemerintahan terdekat, baik pemerintahan tingkat desanya, kecamatannya, maupun tingkat kabupaten dengan regulasi yang jelas. Nah, ini perlu diapresiasi ya. Bagi yang sudah, mungkin bisa kita menginformasikan hal-hal yang positifnya sehingga bisa menjadi sebuah contoh untuk lingkungan yang lain ya. Dan bagi yang belum, mungkin bisa mempelajari bahwa di suatu tempat ada semacam perhatian dari pemerintah daerah untuk mereka-mereka yang mengajarkan di tingkat bawah, di tingkat dasar, yang sebenarnya para guru ngaji ini melakukan kegiatan-kegiatan kajian adalah bagian daripada proses kebaikan dalam rangka ibadah kepada Sang Maha Pencipta ya. Namun ini perlu menjadi sebuah wacana agar menjadi sebuah kebijakan nasional, bahwa tidak hanya DPR yang mendapatkan insentif ataupun gaji, tidak hanya ASN yang mendapatkan insentif atau gaji, tetapi masyarakat umum yang sebenarnya itu lebih signifikan dalam pembentukan karakter dan moralitas bangsa di Indonesia ini harus diapresiasi lebih dalam dan lebih serius ya, karena ini adalah bagian daripada pembentukan nilai-nilai yang baik di lingkungan masyarakat ya. Kira-kira seperti itu. Ada yang berbeda pemahaman ataupun mungkin ada yang memiliki pengalaman yang lebih tentang ini ya, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar ya. Assalamualaikum.